Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Langsung kita baca insyaallah kitab Bulughul Maram sampai bab sulh. Babus sulh. Bab menjelaskan tentang sulh, itu artinya berdamai antara dua pihak yang saling bersengketa dalam urusan harta ataupun yang lainnya. Namun pada bab ini dikhususkan adalah tentang urusan muamalat yang berkaitan dengan harta benda. Bil isnadil muttasili ilal hafidhi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah qala an Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh atau berdamai itu hukumnya boleh dilakukan di antara umat Islam. Illa sulhan harrama halalan, kecuali jika sulh itu adalah mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau sebaliknya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu baru hukumnya tidak dibolehkan. Hukum aslinya apa? Boleh berdamai kalau ada dua pihak yang bertikai, maka diadakan berdamai antara kedua belah pihak tersebut, kecuali jika perdamaian itu menyebabkan adanya pengharaman yang halal atau sebaliknya penghalalan yang haram, maka baru yang seperti itu tidak boleh. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang Islam itu jika mensyaratkan sesuatu, maka syarat tersebut harus dilakukan, dilaksanakan. Misalnya ada orang wakaf, ya, kemudian mensyaratkan wakaf ini untuk madrasah, maka harus digunakan untuk madrasah, nggak boleh untuk yang lain. Ya. Wakaf untuk masjid, maka harus untuk masjid. Jangan wakaf masjid tanahnya tapi digunakan untuk madrasah, atau sebaliknya untuk rumah sakit dan yang lain sebagainya. Illa syartan harrama halalan au halla haraman, sama seperti tadi, kecuali syarat yang menyebabkan menjadi mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa ankaru alaihi lianna rawiyahu Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf dha'ifun wa ka'annahu i'tabarahu bi kasrati turuqihi وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya tidak melarang tetangga kepada tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, muttafaqun alaihi. Dan ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya jika ada orang yang memaku, kalau sekarang menancapkan kayu di tembok, maka hendaknya tidak melarang atau tidak
menolak tetangganya kepada orang tersebut untuk melakukan hal itu. Artinya dianjurkan untuk berdamai. Jangan dijadikan sebagai permasalahan yang mengakibatkan permusuhan. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limri'in ay ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat punya orang lain kecuali dengan kerelaan dari pemilik tongkat tersebut. Ya, bi ghairi tibi nafsin minhu, bukan karena terpaksa. Ya, ada orang karena didesak terus akhirnya merasa malu sehingga terpaksa. Ya, tidak selayaknya bagi orang untuk memaksa atau mendesak sehingga orang lain jadi malu. Ya, ini adalah hadis juga berlaku dalam banyak permasalahan yang sering kita sebut tufaili atau tatoful. Orang datang ke walimah tanpa diundang. Ada yang seperti itu. Tujuannya untuk biar dapat makanan. Kecuali kalau undangannya umum, kalau maulid, kalau acara hari-hari besar, buka bersama. Ya, kan terbuka untuk umum, siapapun bisa datang. Kecuali kalau buka bersama komunitas atau kelompok khusus, tiba-tiba ada orang asing, ini siapa ini? Itu baru. Kan orang yang lain mau melarang nggak enak, tuan rumahnya. Jadi ini yang dikatakan mengambil hak orang lain, tapi karena orang ini memberikan itu karena malu, bukan karena lapang dada, ridho atau senang dengan memberikan kepada orang itu. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim fi sahihaihima. Babul hawalati wad dhaman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang sudah mampu, sudah punya, tapi nggak mau dibayarkan hutangnya. Ini yang dimaksud dengan ghani di sini, artinya orang yang sudah punya kecukupan dan bahkan lebih, tapi untuk bayar hutang rasanya berat. Kan begitu orang. Kalau hutangnya ringan, orang lain disuruh ringan, giliran suruh bayar dia sendiri berat. Padahal sudah punya, namun sengaja menunda bayar hutang. Ya. Wa idza udbi ahadukum ala mali'in falyattabi, muttafaqun alaihi. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala tufiya rajulun minna faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu. Ada orang yang meninggal, kata Jabir ini, salah satu di antara kita para sahabat ada yang meninggal, lalu kami memandikannya, kemudian memberikan wangian, kapur barus dan yang lain sebagainya, wa kaffannahu, dan mengkafaninya. Tsumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bawa kepada Rasulullah, kamu katakan kepada beliau, tusalli alaihi, agar beliau mensolatkan orang ini. Fa khata khutan. Kemudian beliau melangkah, tsumma qala alaihi dain. Orang ini masih punya hutang enggak? Udah meninggal, tapi Rasulullah menanyakan ini masih ada tanggungan utang apa enggak, ninggalin
utang apa enggak? Faqulna, lalu kami katakan kepada Rasulullah, diraron, ada punya utang 2 dinar ini. Fansarafa, sudah melangkah maju mau sholatkan, tiba-tiba bertanya, lalu insarafa, kembali lagi, balik lagi. Fatahammalahuma Abu Qatadah, lalu Abu Qatadah menanggung, saya nanggung aja 2 dinar ini. Fa'atainahu, lalu kami datang lagi pada Rasulullah. Faqala Abu Qatadah, ad-dinarani alayya, kata Abu Qatadah, 2 dinar utang orang ini saya yang nanggung, saya yang bayar gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqal gharimu wa bari'a minhumal mayyit. Artinya sudah jadi hak orang yang menghutangi, artinya dia nagihnya ke siapa? Ke Abu Qatadah, bukan lagi ke keluarganya mayit lagi. Wa bari'a minhumal mayyit, dan sudah lepas tanggungan mayit ini. Qala na'am fa shalla alaihi. Ya, lalu kemudian Rasulullah baru mensolati orang ini. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjelaskan tentang orang yang ingin berbuat baik menanggung hutang mayit itu. Ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan selama orang ini masih ada tanggungan hutang, sementara belum dibayar, dia sudah meninggal terlebih dahulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ada dalam hukum fikih itu namanya dhaman. Ya, orang yang menjamin, penjamin untuk bayar. Ya, kadang-kadang dibutuhkan penjamin kalau ini punya catatan buruk. Sekarang kan begitu. Kita mau ini yang ditanya nama siapa aja, nomor telepon saudaranya, nomor telepon. Ya, sebagaimana sekarang, dulu juga seperti itu ada. Makanya dalam hukum Islam ada namanya dhaman itu ya, menjamin. Personal garansi. Apa? Personal garansi. Oh, bahasanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi, kana yu'ta birrajulil mutawaffa, sama ini ada orang yang meninggal, alaihi dain, punya hutang, fayas'al, lalu beliau bertanya, hal taraka lidaini min qada'in, fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa fala. Ya. Seperti biasa, kata ini Abu Hurairah, kalau ada orang meninggal, beliau bertanya, masih punya hutang apa enggak ini. Lalu apa kata Abu Hurairah, kalau dibilang pada Rasulullah ada hutangnya, pasti Rasulullah enggak mau sholat, mensolati. Wa illa, qala, lalu Rasulullah kalau tidak, maka beliau akan berkata, sallu ala sahibikum, kalian aja sholatin itu, ya, saudara kalian ini. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh. Kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, ya, kemenangan demi kemenangan sudah diperoleh umat Islam, sampai kemudian puncaknya adalah kembali lagi mereka bisa pulang ke Makkah, bisa melaksanakan ibadah haji dengan bebas tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir Quraisy ataupun kaum musyrikin yang ada di kota Makkah. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh qala ana aula bil mu'mina min anfusihim. Rasulullah mengatakan, saya yang lebih berhak untuk menjamin umat Islam siapapun itu. Faman tufiya wa alaihi dain fa alayya qada'uhu. Siapa yang meninggal dan masih punya hutang, saya yang nanggung, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sendiri yang menanggung melunasi hutang orang tersebut. Setelah ini terjadi kapan? Setelah Fathu Makkah, setelah terjadi penaklukan kota Makkah, ya sudah semakin banyak, sudah semakin ya,
berkembang dakwah Islam. Wa fi riwayatin lil Bukhari faman mata wa lam yatruk wafa'an Ya, ada redaksi yang berbeda di Sahih Bukhari, riwayatnya faman mata wa lam yatruk wafa'an. Dan kalau di yang pertama, hadis pertama itu redaksinya faman tuwfiya wa alaihi dainun. Ya, dalam riwayat Bukhari ada satu riwayat faman mata wa lam yatruk wafa'an. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin rawahu al-Baihaqi bi isnadin dhaif. Kalau tadi menyebutkan boleh ada penjamin personal tadi garansi ya, garansi personal garansi benar ya. Jadi ada ini tadi kan hadis menyebutkan siapa tadi Abu Qatadah, dia yang menjamin saya yang melunasi hutangnya, baru Rasulullah mau mensolati. Kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sendiri mengatakan saya yang menjamin menanggung hutang orang yang mati tapi masih punya hutang. Nah, seperti itu dibolehkan. Adapun yang ini yang tidak boleh, la kafalata fi haddin, dalam urusan had hukuman nggak boleh ada. Ini harusnya kena cambuk. Saya aja yang ganti, nggak bisa. Ya. Kecuali kalau hukumannya yang kaitannya dengan harta mungkin ya ditanggung, seperti diat orang yang membunuh orang lain kena denda atau diat, maka itu tidak dia sendiri yang bayar tapi dibebankan kepada keluarga besarnya. Ya. Adapun kalau itu berupa hukuman had, maka tidak ada. Dan orang yang kena hukuman cambuk karena minum homer berapa? 40. Ya, maka dia sendiri yang dihukum. Ya. Gak kayak sekarang yang hukum ini alasan punya anak, alasan punya sakit. Babu syarikati wal wakalah, bab syarikah dan wakalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Syarikah artinya kongsi, kemudian wakalah itu artinya berwakil, mewakilkan orang lain, memberi hak wewenang orang lain untuk melakukan satu transaksi atau menyelesaikan urusan tertentu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Artinya ini adalah hadis qudsi. Kalau disebutkan qala Rasulullah qala Allah taala itu disebut hadis qudsi. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an redaksi maupun maknanya itu ya dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, diambil dari Lauhul Mahfuz. Adapun kalau ini maknanya bersumber dari wahyu, adapun redaksinya Nabi sendiri yang menyebutkan, yang menyusun redaksinya. Maka ini disebut hadis qudsi. Kalau Quran baca satu huruf nilai pahalanya 10 kali lipat. Kalau hadis qudsi enggak seperti itu, karena ini hadis. Ya, kecuali yang pahala untuk orang yang belajar mempelajari hadis dari situnya. Ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Selama dua orang yang berkongsi itu tidak saling mengkhianati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkati. Itu kalau kita artikan secara zahir bisa bersyarikat, berkongsi
dalam satu usaha dagang, ya, dalam satu usaha yang sedang dijalankan. Saling tolong menolong itu kan dianjurkan. Orang butuh modal besar. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Wa 'an As-Sa'ibi Al-Makhzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikan Nabi qabla al-bi'tsah. Annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Sa'ib Al-Makhzumi ini adalah pernah berkongsi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dagang sebelum Rasulullah diutus, ya, menjadi nabi. Dulu sebelum Rasulullah jadi nabi, ini pernah punya perjanjian untuk, ya, syarikat bersama Sa'ib Al-Makhzumi. Faja'a yaumal fathi, lalu Sa'ib datang, ya, dalam satu nuskha disebutkan Sa'ib bin Yazid. Faqala marhaban bi akhi wa syariki, ya. Sa'ib mengatakan marhaban, ya. Marhaban itu orang Arab mengucapkan untuk apa? Menyambut, ya. Marhaban. Kalau selamat datang. Marhaban. Marhaban. Mas Ahmad baru datang, marhaban. Ada yang nyebut marhab. Ada yang sekarang ahlan. Ahlan kalau Piala Dunia jadi hala. Ya, bahasa orang sana hala itu artinya ahlan. Marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku, maksudnya saudara seagama, wa syariki, dan yang dulu pernah bersyarikat, berkongsi denganku. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad. Ini ada berkongsi, bersyarikat berapa orang, lebih dari dua, ya, lebih dari dua. Saya, katanya siapa, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ammar dan Sa'ad. Fima nusibu yauma Badr, apa yang kami peroleh dari harta rampasan pada perang Badr, ya, dibagi satu harta ini untuk 3 orang, ya, jadi satu harta untuk milik, ya, hak miliknya dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud, Ammar dan Sa'ad. Al-hadits rawahu An-Nasa'i. Berarti yang seperti itu adalah dibolehkan. Ini sebagai dalil kebolehan, ya, bersyarikat, berkongsi dalam urusan muamalat, transaksi. Wa an Jabir bin, atau kepemilikan suatu harta. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala aradtu al-khuruja ila Khaybar. Suatu ketika, kata Jabir bin Abdullah, suatu ketika saya hendak pergi ke Khaybar. Fa ataitu Nabi, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau pamitan dulu kepada Nabi. Faqala idza ataita wakili, kalau kamu datang ke wakilku yang ada di sana, ya, orang yang sudah diwakilkan oleh Rasulullah untuk mengurus harta yang beliau miliki di sana, di Khaybar, fakhudh minhu 15 wasqan, ambil dari dia 15 wasak. Mungkin, ya, karena Khaybar itu kan perkebunan kurma, ya, di Madinah itu terkenal ada Khaybar, itu tempat perkebunan kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, kalau kamu ketemu dengan wakil saya di sana, nanti ambil 15 wasak. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu. Satu wasak berapa? 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. Berarti banyak itu.
sok. Satu sok aja 4 mud. Wa an Urwata al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Urwah al-Bariqi 1 dinar untuk membeli hewan kurban. Al-hadis rawahu al-Bukhari fi asnai haditsin wa qad taqaddama. Nah, ini baru menjelaskan tentang wakil juga. Hadis yang kedua menjelaskan tentang wakalah. Boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Misalnya ini untuk membeli hewan kurban. Hewan untuk dijadikan kurban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar 'ala shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Umar untuk mengurus shadaqah, mengambil shadaqah. Al hadis muttafaqun alaih, mengambil shadaqah dari orang lain yang ingin bersedekah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban itu 63 ekor. 63 banyak. Wa amara Aliyan, lalu beliau memerintahkan Sayyidina Ali, mewakilkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ayyadhbahal baqi. Oh, Rasulullah sudah menyembelih 63 dari 100. Sisanya dikasih ke Sayyidina Ali, beliau yang jadi wakil. Al hadis rawahu Muslim. Yang sering kita ini kan wakil, orang yang mau kurban mewakilkan kepada si pemotong, tukang yang potong, atau orang yang mau nikah mewakilkan walinya, mewakilkan kepada kiai, atau kepada hakim, penghulu, boleh seperti itu, mewakilkan dalam urusan akad seperti itu, hukumnya dibolehkan. Atau menyuruh orang lain untuk membeli sesuatu, maka bagi seorang wakil harus melaksanakan sesuai dengan yang diamanahkan, yang terbaik untuk orang yang mewakilkan kepadanya. Al hadis rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatil asif. Asif artinya al-ajir, orang yang diupah untuk bekerja. Dan ada satu kisah tentang orang yang dipekerjakan kemudian dengan perjanjian diberi upahnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ughdu ya Unais ala imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Dan pergilah wahai Unais kepada istrinya orang ini. Fa in i'tarafat, kalau dia mengaku sudah berzina, farjumha, maka hukumlah dengan rajam. Dihukum rajam itu dilempari batu sampai mati. Dikubur separuh kemudian dilempari batu sampai mati. Al hadis muttafaqun alaih. Ini hukuman rajam. Yang melakukannya, yang menerapkannya adalah seorang pemimpin, khalifah, seorang yang menjadi pimpinan umat Islam, diangkat oleh umat Islam, ataupun sultan yang berkuasa di negara Islam dan memperlakukan undang-undang syariat Islam. Bukan kita sendiri tahu orang zina kemudian tiba-tiba langsung gali, kemudian dipandang lalu dilemparin gitu. Kalau kita sendiri nggak bisa. Kayak dulu, siapa dulu? Orang Wahabi dulu, ada namanya Ja'far Umar Thalib katanya. Itu pernah melakukan hukum rajam 2 orang yang berzina. Dengar seperti itu, wallahu a'lam. Seperti itu nggak bisa, kita tidak ada pemerintahan khilafah atau sultan
kerajaan yang memperlakukan undang-undang syariat Islam secara murni 100%. Babul iqrar. Iqrar itu artinya pengakuan. Ya, ada orang mengaku begini, ada orang yang mengaku begini, mengakui hak, suatu hak. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Sahahahu Ibnu Hibban min haditsin tawilin. Itu maksudnya kalau itu benar-benar bukan punya kamu, maka katakanlah yang benar. Jangan berbohong. Akuilah yang di hadapan orang lain bahwasanya kalau sudah terjadi persengketaan suatu harta, maka orang harus membuat pengakuan bahwasanya ini punya dia atau tidak, meskipun itu harus menelan pahit. Namun dengan mengatakan kebenaran, maka insyaallah akan terhindar dari dosa dan terhindar dari azab nanti di akhirat. Babul ariyah, bab menjelaskan tentang jual beli, tentang pinjam meminjam barang. Meminjam barang itu adalah barang yang sifatnya tetap utuh meskipun sudah dipakai, dimanfaatkan. Ya, bukan makanan, pinjam makanan. Pinjam makanan dimakan habis. Karena makanan itu tidak digunakan kecuali untuk dimanfaatkan, kecuali untuk dimakan, maka tidak sah pinjam makanan. Pinjam rambutan 10 hari. Keburu busuk nggak dimakan-makan. Ya, nggak bisa. Yang seperti itu. An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'Ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu." Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu al-Hakim. Setiap tangan itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ambil sampai dia mengembalikannya lagi. Maksudnya orang yang meminjam sesuatu pada orang lain, maka dia bertanggung jawab memelihara, menjaganya agar tidak rusak sampai dia kembalikan lagi barang tersebut. Ya, maka kalau terjadi kerusakan, apa hukumnya? Wajib mengganti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Laksanakan amanah kepada orang yang telah mempercayaimu, wala takhun, dan jangan berkhianat, man khanaka, orang yang berkhianat padamu. Jadi khianat tidak boleh dibalas dengan khianat juga. Ya. Kalau begitu jadi khianat semua. Ya. Makanya ini nasihat Nabi, perintah Nabi bahwasanya kita tidak boleh mengkhianati. Orang yang mengkhianati, kita membalas khianat dengan khianat. Dan kita dianjurkan, diwajibkan untuk melaksanakan amanah yang sudah diembankan kepada kita oleh orang yang percaya kepada kita. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim wastankarahu Abu Hatim ar-Razi wa akhrajahu jama'atun min al-huffaz wa huwa syamilun lil 'ariyah. Ini mencakup ariyah, meminjam suatu barang, maka dia bertanggung jawab untuk menjaganya. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Kalau terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat barang tersebut masih ada di tangannya, maka dia yang wajib mengganti. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an. Qultu ya Rasulullah, ariyatun madmunatun aw ariyatun mu'addan? Qala bal ariyatun mu'addan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i
wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang orang yang saya utus kepadamu, maka berilah dia 30 dirak. Lalu Ya'la berkata kepada Rasulullah, apakah ini pinjaman yang diganti atau pinjaman yang dikembalikan? Madmunah itu artinya yang diganti. Kalau muaddan artinya yang dikembalikan. Maka Rasulullah menjawab, bal ariyatun muaddan. Ini pinjaman, barang yang dipinjamkan untuk dikembalikan lagi. Dan kalau madmunah berarti boleh dipakai kemudian diganti yang sama. Kalau muaddan berarti apa? Dikembalikan yang sama, tapi diambil manfaatnya saja. Wa an Safwan ibn Umayyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yaum Hunain. Dur' itu apa? Baju besi itu, baju untuk perang itu. Rasulullah pinjam ke Safwan bin Umayyah baju besi pada hari yang terjadi perang di Hunain. Faqala ghasbun ya Muhammad. Qala bal 'ariyatun madmunah. Kata Rasulullah, ini adalah pinjam yang bisa nanti kalau rusak akan diganti. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa akhraja lahu syahidan dha'ifan an Ibnu Abbas. Babul ghasb, bab menjelaskan tentang ghasab. Ghasab itu merampas, mengambil hak milik orang lain secara zalim. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Artinya orang yang mengambil tanah sejengkal saja milik orang lain, zulman secara zalim, menggosok atau merampas, mengambil tanah secara zalim punya orang lain, meskipun hanya seukuran satu jengkal. Satu jengkal itu berapa? Cuma sedikit saja. Qawwaqahullahu iyyahu, maka nanti di kalungkan ke lehernya jadi ini tanah tersebut begini, kayak orang yang sakit kepalanya nggak boleh digerakkan, itu kan dipasang apa namanya itu, orang yang nggak boleh gerak sama sekali kan lehernya dipasang kayak penahan supaya kepalanya nggak gerak-gerak. Yaumul qiyamati min sab'i aradin, dari 7 bumi sampai ke 7 bumi. Seukuran satu jengkal tanah tersebut sepanjang setinggi 7 bumi yang sampai bumi yang ke-7. Muttafaqun alaihi. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di salah satu rumah istri beliau. Kemudian salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengirimkan makanan qas'ah, itu satu piring fiha ta'am, ada makanan, dikirim melalui khadim, melalui pembantu atau budak. Fadarabat biyadiha fakasarat al-qas'ah, lalu istri Nabi ini memukul dengan tangannya dan memecahkan piring. Fadhammaha, lalu Rasulullah mengumpulkan lagi, waja'ala fiha ta'am, yang pecah tadi kemudian kan makanannya pasti tumpah itu, maka dikumpulkan lagi dan ditaruh di piring, lalu makanan tersebut ditaruh di piring itu. Wa qala kulu, makanlah.
Lalu Rasulullah berkata, makanlah. Wa dafa'al qas'ata sahihata lirrasul. Lalu menyodorkan, menyuguhkan piring yang masih baru, yang masih bagus, yang tidak pecah, lirrasul, piring yang lain kepada Rasul. Wa habasa al-maksurah, dan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil piring yang pecah tadi, menahan piring yang pecah tadi. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa samma dharibata Aisyah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan yang memukul piring sampai pecah itu siapa? Sayyidah Aisyah. Wa zada faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in musahhah. Artinya makanan harus diganti dengan makanan. Nah, kalau orang merusak makanan maka diganti dengan makanan yang sama, dia wajib menggantinya. Wa ina'un bi ina'in, ya, begitu juga piring yang sudah pecah tadi maka harus diganti. Wa an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnin, orang yang menanam di tanah milik orang lain tanpa izin, falaisa lahu minaz zar'i syai'un, maka dia tidak boleh mengambil tanamannya itu sedikit pun, walahu nafaqatuhu, kecuali dia setelah dia membayar upahnya, ya, sewa tanah, karena sudah menanam tanpa izin, maka diganti upahnya baru kemudian, dan dia wajib untuk merawat itu. Rawahu Ahmadu wal arba'u illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhari dha'afahu. Wa an Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu annahu qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar. Ada dua orang yang saling bersengketa, katanya ini yang satu menanam kurma di tanah punya yang lain, yang satu lagi. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha. Lalu Rasulullah menetapkan bahwasanya tanah ini kan punya orang ini, yang pemilik tanahnya. Wa amara sahiban nakhli ay yukhrija nakhlahu, dan memerintahkan kepada orang yang menanam tanpa izin itu tadi untuk mencabut dan memindahkan pohon kurmanya. Laisa li'irqin zalimin haq, tidak berhak orang yang sudah berbuat zalim kepada orang lain, maka tidak berhak sedikit pun, tidak berhak atas apapun. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan wa akhiruhu inda ashabis sunan min riwayati Urwata an Sa'id bin Zaid wa ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi wa fi ta'yini sahabihi. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaumin nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang berkhutbah pada hari raya Idul Adha Yaumun Nahr di Mina. Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian itu ya hukumnya apa? Haram, ya, bagi orang untuk mengambil milik orang lain secara zalim. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana hari ini adalah hari yang mulia. Fi syahrikum hadza, pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, jadi daerah tempat kalian tinggal. Muttafaqun alaihi. Babus syuf'ati, ya, bab menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak untuk mengambil secara paksa jika orang yang semula berkongsi dengannya menjual hak bagian dari yang dia berhak atasnya kepada orang lain. Misalnya ada dua orang punya satu rumah, dapat hadiah misalnya,
ini saya hadiahkan rumah ini untuk Fulan, untuk Zaid, untuk Umar, untuk 2 orang. Lalu apa, tiba-tiba Zaid menjual diam-diam tanpa izin ke Umar. Ya, Umar kan apa, kalau bilang ke saya bisa sendiri yang beli. Tapi ya Zaid dijual ke orang lain. Akhirnya apa? Maka Umar ini memiliki hak untuk syuf'ah namanya. Membeli secara paksa, dibeli sama siapa? Ali. Ya, Umar datang ke Ali, itu separuhnya punya saya. Ya. Saya mau beli yang sudah kamu bayarin ke Zaid tadi. Maka itu hukumnya apa? Berhak untuk memaksa seperti itu. Kalau dia tidak setuju, setelah tahu dia tetap tidak setuju. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, satu halaman lagi. Udah jam 10:30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum syuf'ah pada semua yang tidak bisa dibagi. Ya, kayak rumah kan nggak bisa dibagi, cuma apa, haknya sebagian, separuhnya punya Fulan Zaid, separuhnya punya Umar, tapi nggak bisa dibagi. Ya, kecuali kalau bisa dibagi, misalnya apa kontrakan bisa dibagi, ya kontrakan, ya kan kontrakan kan 10 petak, 10 ya, pintu. Satu petak. Petakan semua, maka bisa dibagi, ini 5 kamu dapat 5 kalau separuh gitu. Kalau yang enggak, ini satu rumah saja tapi punya 2 orang gitu. Atau satu WC kamar mandi untuk punya 2 orang. Kalau dulu kan WC-nya di luar. Ya. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq wasurrifatit turuq fala syuf'ata muttafaqun alaihi. Jika ya sudah ada batasnya dan sudah apa dibagi ya, jalannya, fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah lagi. Muttafaqun alaihi, artinya syuf'ah ini adalah kalau terlambat maka tidak boleh, harus segera. Setelah dia tahu maka segera diminta, maka itu ada hak untuk memaksa. Wa fi riwayati Muslimin asy-syuf'atu fi kulli syirkin. Setiap syuf'ah itu adalah hak untuk setiap orang yang berkongsi. Fi ardin, baik tanah, atau raba'in, atau rumah, au haitin, atau kebun, la yasluhu, ya, yang tidak layak, wa fi lafdhihin la yahillu, yang tidak halal, ayyabi'a, ya, untuk menjual, hatta ya'ridu ala syarikihi, sampai dia memberitahu kepada orang yang bersekutu dengannya dalam kepemilikan suatu tanah atau rumah ataupun kebun tadi. Wa fi riwayatit Tahawi qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli syai'in. Rasulullah menetapkan hukum syuf'ah dalam semua ya, segala hal. Wa rijaluhu thiqat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dari ahaqqu bid-dar. Jarud dar, tetangga rumah, ahaqqu bid-dar, itu lebih berhak atas rumah. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu illah. Seperti yang tadi saya contohkan. Dan Ali ini dia lebih membeli dari Zaid, maka sebenarnya apa, harusnya Zaid nawarin dulu ke Umar, ini saya jual yang separuh, hak saya. Gitu. Jangan langsung dijual ke Ali, nanti kalau udah terlanjur saja repotan nanti jadinya Umar untuk ngambil lagi ini.
Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi saqabihi. Tetangga itu lebih berhak atas bagiannya. Artinya dua orang yang bersekutu, kemudian salah satu menjual seperti tadi dicontohkan, maka atau tidak menjual misalnya menghadiahkan, memberikan ke orang lain, maka yang dapat hadiah ini dapat untung, dia dapat uang, nggak pakai beli di awal. Kalau tadi kan contoh tadi kenapa dia beli, ya, cuma keganti saja. Ya. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa rijaluhu thiqat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban. Kalau ya, ditunggu, dia yang lebih berhak sampai dia datang dulu kalau ya, dia sedang tidak ada di daerahnya, sedang keluar kota. Idza kana tariquhuma wahidan, jika jalannya masih sama. Dan kalau rumah kan jalannya satu rumah kan biasanya depannya itu rumah itu jalannya sama. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuf'atu ka halil iqal. Syuf'ah itu seperti melepas ikatan. Melepas ikatan artinya mengganti orang yang sudah terlanjur beli, diganti supaya kembali lagi haknya kepada orang yang mengganti. Wa rijaluhu thiqat. Wa zada rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zada wala syuf'ata li ghaibin, tidak berhak untuk syuf'ah orang yang tidak hadir. Artinya ini adalah hak yang dibolehkan segera. Kalau sudah lewat waktunya maka tidak berhak lagi memaksa. Kalau tadi Ali enak saja, saya kan udah terlanjur beli, udah terlanjur bayar itu. Karena Umarnya telat, maka boleh menolak. Tapi kalau Umar gak telat, misalnya baru tahu informasi, kenapa gak bilang-bilang? Kalau gitu tahu itu saya beli sendiri, gak usah jauh-jauh ke orang lain. Akhirnya apa? Karena dia tahu, kemudian segera datang ke Ali, itu yang itu saya bayarin, saya beli lagi gitu. Maka yang seperti itu berhak, Ali nggak boleh menolak. Ini Umar lebih berhak. Makanya tadi disebutkan al-jaru ahaqqu bid-dar. Jarud dar ahaqqu bid-dar. Al-jaru ahaqqu bisaqabihi. Dalam contoh ini siapa? Umar lebih berhak daripada Ali. Kalau masih ada hak syuf'ah ini dilakukan dengan segera setelah dia tahu, tidak ditunda, ya maka Ali tidak bisa menolak, harus menerima Umar untuk mengganti uang yang sudah dibayarkan ke Zaid, seharga yang sama dengan yang dijual kepada Zaid. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asy-syuf'atu kahlil. Sudah ini. Babul qirad, bab menjelaskan tentang qirad. Ini sedikit lagi. An Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathan fihinna al-barakah. Ada 3 yang banyak keberkahannya. Al-bai'u ila ajalin, menjual sesuatu tapi bayarnya tempo, kredit. Ya, menjual sesuatu kepada orang lain tapi bayarnya di kredit. Ya, maka itu bisa menolong orang lain. Ya, ada yang bilang kalau nggak kredit nggak kebeli motor. Ya. Kalau suruh beli cash nggak bisa. Ya, makanya kata Nabi al-bai'u ila ajalin, di antara yang ada barokahnya itu. Wal muqaradah, atau menolong orang lain, memberi modal. Dia punya modal, orang lain nggak punya. Tapi orang lain ini bisa kerja, sementara dia nggak bisa kerja, maka ini menolong orang lain supaya mendapat pekerjaan itu, supaya bisa bekerja menjalankan modal dari orang yang punya modal. Wal muqaradah, ini disebut dengan qirad. Muqaradah bahasa di Madinah begitu. Dan adapun istilah lain disebut
mudharabah. Ya. Ada yang menyebutnya apa? Mudharabah. Wan Hakim ibn wa khaltul burri bisyair lil bait la lil bait. Mencampur gandum dengan syair, tapi kalau dipakai di rumah. Ya. Adapun kalau dijual nggak boleh gandum campur dengan syair. Mungkin kalau gandum campur dengan syair kayak apa? Nasi jagung gitu. Beras campur sama jagung. Kalau apa jagung saja enak nggak? Kurang enak kalau nggak biasa. Suka ada yang jualan di pasar itu nasi jagung. Itu ternyata dicampur dengan beras. Mungkin kayak gitu gambarannya ini. Mencampur gandum dengan syair. Kalau itu untuk keperluan rumah tangganya dimakan sendiri di rumah maka boleh. Ya, dan ada keberkahannya. Ya, jadi lebih enak mungkin. Ya, lalil bayi, bukan untuk dibeli. Kalau dibeli atau bukan untuk dijual belikan. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan alla taj'ala mali fi kabidin ratbah. Ini ada Hakim bin Hizam ini mensyaratkan kepada orang yang bekerja sama dia ya dalam akad kirot ini, menjalankan modalnya. Apa syaratnya? Yang pertama, jangan dibelanjakan untuk hewan. Fi kabidin ratbah, maksudnya hewan. Wala tahmilahu fi bahrin, dan jangan bawa uang ini ke laut. Ya, takut nanti tenggelam hilang uangnya. Kalau dia masih di darat kemudian kecelakaan kan masih bisa diambil. Kalau udah di laut hilang. Ya, maka kalau ke laut nggak usah dibawa-bawa gitu. Wala tanzil bihi fi batni masilin, juga jangan turun ke sungai, ke dasar sungai. Fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dhaminta mali. Kalau kamu melakukan 3 hal ini, maka kamu yang harus mengganti, menanggung. Rawahu ad-Darqutni wa rijaluhu thiqat. Wa qala Malikun fil Muwatta' 'anil Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi an jaddihi annahu 'amila fi malin li Utsman ala anna ribha bainahuma. Ini Ala bin Abdurrahman ini bekerja untuk Sayyidina Utsman dan keuntungannya dibagi 2. Maksudnya dia yang bekerja, Sayyidina Utsman yang ngasih modalnya. Wa huwa mauqufun sahihun wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan? Ini ada 3 pertanyaan Ustaz yang masih saya ragukan.